Ya, hasil pembagiannya, perkalian dan pembagiannya dapat 0,754. 54 dituliskan semua satuannya, miligram, jam, per mililiter. Nah, kalau misalnya dikonversi dalam bentuk mikrogram per mililiter, sama dengan 754 mikrogram jam per mililiter. Nah, kemudian kalau pakai operasi yang di bawah, nah, tinggal nanti dikali 105 mikrogram per mililiter dikali dengan hasil pengurangannya ini. Ya, 1 dibagi 0,087. 11,5. Terus 1 dibagi 0,231. 4,33. Ya, tadi tinggal dibagi 11,4 dikurang berapa tadi? 4,3. Ya. Dapat 7,1. Satuannya kalau ini naik ke atas tinggal jadi jam. Ya, gitu. Tinggal dikali 105 dikali 7,1. Nah, 745,5. Ya, biasanya nilainya itu berdekatan, atau biasanya sama. Nah, tapi kalau misalnya berbeda, perbedaannya itu biasanya tidak jauh, sama-sama sekitar 750-an. Satuannya terakhir mikrogram jam per tiap mililiter. Ya, hampir mirip antara atas dengan bawah. Nah, diingat nanti biasakan kalau menghitung itu disertakan satuannya. Kalau ada satuannya yang tidak sama, itu bisa dikonversi. Misalnya miligram, konversi menjadi mikrogram. Nah, untuk persoalan berikutnya, boleh matikan satu lampunya. Satu bagian, ya. Atau yang satunya, mana lebih? Ya. Oh, gelap. Ya, satu lagi. Ya, oke. Nah, kemudian yang I, nilai persamaan umumnya. Ya, CP, ini sudah panjang rumusnya. CP sama dengan F kali D0 kali KA PD dikali KA kurang K tutup kurung, terus dikali dengan bilangan natural E pangkat min KT dikurang E pangkat min KA kali T. Nah, kasih batas. Ya, tinggal masukkan di dalam persamaan. Ini persamaan umum untuk model pemberian obat yang mengalami absorpsi dengan
kinetik absorpsi orde 1 dan eliminasi orde 1 seperti ini. Nah, terus nanti untuk memasukkannya tinggal masukkan semua angka-angkanya untuk persamaan umumnya. F-nya 0,8 dikali 10 miligram per kilogram, miligram per kilogram, dikali KA-nya 0,231 jam pangkat min 1 dibagi, nah PD-nya tadi 122 mikrogram per mililiter kali jam pangkat min 1. Ya, kita pindahkan dulu karena sudah mulai panjang. Ya. Baru tinggal dikali E minus jam pangkat min 1 kali T dikurang nanti E pangkat minus jam pangkat min 1 kali T, ya tutup kurung. Sudah panjang persamaannya. Nah, kemudian untuk persoalan pertanyaan poin J, CP 12 jam, PD CP pada waktu 12 jam. Nanti bisa dicek berdasarkan grafik, nanti cek nilainya berapa. Berdasarkan grafik didapat nilai CP berapa. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan, untuk CP 12 jam tinggal ganti nanti nilai dari T, jadi T-nya ini yang diganti. Ya, kedua T ini yang diganti dengan 12 jam. Nah, jadi nanti ganti 12 jam. Jam pangkat min 1 dikali jam, nanti kan saling menghabiskan. Gitu. Ya, nanti diperoleh berdasarkan grafik. Nah, dicek dulu berdasarkan grafik itu nilainya berapa. Pada waktu 12 jam. Ya, cari 12 jam di grafiknya. 12 jamnya adalah ini. Ya. Ya, nilainya sekitar, ya misalnya ini 12 jam. Ya, berapa nilainya? 10, 12 jam. Nah, di sini. Kira-kira nilainya 33. Ya, 33 atau 34. Nah, jadi berdasarkan grafik nanti bisa diperkirakan nilai daripada berdasarkan grafik. Nah, kalau berdasarkan perhitungan tinggal masukkan dengan persamaan tadi, tinggal ganti nilai T dengan 12 jam. Nanti diperoleh nilai
CP 12 jam berdasarkan perhitungan. Ya. Terus berdasarkan perhitungan CP 12 berdasarkan hasil perhitungan. Ya, tinggal kalikan semua ini. Ya, seperti itu. Nah, sudah dihitung ini 0,8 kali 10.000. Nah, ini nanti ada 10.000-nya. Nah, tinggal ganti tadi 122,2. Ya, seperti ini. Ini diganti dengan 12 jam. Ya, kan ini aplikasi jadi bisa membantu memudahkan. Ya, tapi Anda harus terampil menggunakan kalkulator seperti itu. Tinggal jawabannya 30,45. Nah, seperti itu. Satuannya mikrogram per mililiter. Nah, kalau pertanyaannya adalah berapakah nilai CP max-nya? Ya, misalnya kalau ada pertanyaan tambahan, berapa nilai CP max? Ya, berdasarkan grafik bisa dilihat. Nah, kalau grafik CP max itu adalah CP pada waktu T max. Ya, T max-nya berapa diperoleh kemarin? 6,8 jam. Nah, jadi nanti cek 6,8 jam, kira-kira 7 ya, kira-kira 7, 6,8, kira-kira di sini. Ya, nanti dicek kira-kira berapa di situ. Ya, sekitar 40-an. Ya, gitu. Berdasarkan grafik bisa dilihat. Nah, memang lebih cepat itu pakai grafik dibanding pakai hitungan. Cuma hitungan biasanya lebih akurat, biasanya seperti itu. Ya, bisa kelihatan 6 atau misalnya dapat 7 jam. Nah, nanti di sini nih. Ya, puncaknya di sini ya, sekitar nilainya 39 ataupun 40 mikrogram per mililiter puncaknya. Nah, bagaimana kalau menggunakan hitungan? Kalau menggunakan hitungan, nanti tinggal masukkan nilainya, ganti dengan 12 jam ini dengan T max. Nah, gitu. T max-nya berapa? 6, berapa tadi? 6,8. Ya, nanti tinggal ganti nilai CP max-nya. Apakah jawabannya sama? Ya. Ini 12 dengan 6,8. Ya. Ya, nanti tinggal dapat nilai 36,35. Nah, CP max berdasarkan grafik diperoleh ya nilainya sekitar 39 atau 40 mikrogram per mililiter. Nah, terus berdasarkan hasil perhitungan, maka diperoleh nilainya sekitar 36 per mililiter. Kenapa bisa beda? Nah, itulah teknik menarik garis. Menempatkan titik-titik pada kurva grafik. Kalau ketelitiannya tinggi, itu biasa nilainya sama. Ya, paling cuma beda sedikit-sedikit. Seperti itu. Ya, oke, silahkan dihitung. Sekira sudah ditunjukkan caranya. Jadi tipsnya adalah ya, tempatkan semua satuan di dalam perhitungan. Jadi nanti terakhir tidak akan keliru satuan akhirnya. Seperti itu. Ini. Nah, jadi kalau yang tadi, jika mau diganti dengan CP max, ya jika misalnya CP max, ya ganti T-nya dengan T max. Ya, di sini tinggal nih.
Ini ganti dengan T max. Nah, maka didapatlah CP max. Ya, kadar obat yang maksimum yang diperoleh setelah pemberian obat. Nah, seperti itu. Ya, baik, silakan diteruskan punya Anda, dihitung sesuai dengan hasil penempatan titik-titik dan pembuatan garis Anda.